kita merantau lagi, habis mudik merantau lagi. Iya. Ya kakak saya kena musibah, Musibah apa itu? pemutusan hubungan kerja. PHK. Iya. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini ada dalam surat Al-Ra'd, ya, Al-Quran ayat 11. Sehingga ini akan menjadi poin utama kita di malam hari ini. Oke, masih bersama saya Mas Kareko di sini dalam acara Turun Ngopi, yang pada malam hari ini kita akan share tentang kisah-kisah yang menarik di sekeliling Anda, di sekeliling kita semuanya, yang berisikan kisah hikmah. Dan untuk malam hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu saya. Ini sulit sekali ini dihadirkan karena berkali-kali diteleponan gitu, masih sibuk di kantor. Seorang karyawan yang sudah seorang perantau juga beliau, nanti akan bercerita tentang bagaimana kisah-kisahnya. Dan ini kita akan berbagi dan kita ucapkan selamat datang dulu untuk Mas Rohmadi. Oke Mas, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, keluarga sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, ini malam hari ini kita nongkrongnya ganti nih. Biasanya kan kita nongkrongnya di depan nih. Iya. Ya, Sambil nungguin martabak. sambil kita ngopi-ngopi di depan. Sekarang nongkrongnya di belakang nih. Kita terpaksa di studio. Ini studionya kita nongkrong di studio untuk berbagi kisah, ya, berbagi cerita dengan teman-teman yang ada di luaran sana. Dan untuk hari ini seperti yang sudah kita beritahukan, sesinya adalah kita untuk berbagi tentang true story. Kita pengen tahu dong perjalanan Mas itu sampai di mana. Yang menurut saya sampai hari ini udah sukses gitu. Kalau Mas bilang nggak mau sukses, tapi sukses menurut saya. Nah itu sehingga ini kesuksesannya ini bisa dibagikan. Karena kesuksesan yang besar itu yang bisa dibagikan untuk orang lain akan makin tambah lagi kesuksesannya. Mudah-mudahan kita doakan makin tambah sukses lagi urusannya. Baik, Mas Rohmadi ini kan aslinya mana Mas? Sama nggak kayak saya? Aslinya Klaten, Jawa Tengah. Klaten, Jawa Tengah. Ya. Tetangga berarti sama Iya, saya ya. dekat, Tetangga dekat. gitu ya. Jadi kalau dari Klaten mungkin sejak kapan merantau? Merantau dari tahun 2003. 2003. Iya. Itu Lulus sekolah aja. lulus sekolah langsung merantau gitu. 2003 saya sudah di mana ya? Wah, berarti ini usia berapa sih sekarang usia? Jangan ngomongin usia. Malu. Kayaknya kita Udah sepantaran tua. ya, sepantaran. Udah tua. Ini sama yang kemarin sepantaran juga, oke. Apa itu namanya? Berarti udah lama juga ya? Dan ini langsung di Jawa Barat sini, langsung di sini? Oh enggak, sebelumnya kita ada di Serang, Banten. Oh, di Serang, Banten. Itu kalau boleh tahu motivasinya kok pengen merantau kenapa? Sama nggak kayak? Mungkin karena pengen memperbaiki hidup kali ya. Emang hidupnya dulu gimana? Mungkin ya kurang lah. Kurangnya tuh kurang gimana maksudnya? Kita mungkin di bawah garis kemiskinan ya, bisa disebut. Di bawah UMR gitu ya. Oh iya iya. Sangat perih sih. Iya iya iya. Ya emang rata-rata orang kan pengen ngerantau, pengen merubah hidup. Tapi sebenarnya merantau itu bukan karena cuman pengen apa itu namanya pengen meningkatkan taraf hidup saja. Tapi ada orang yang merantau itu pengen menimba ilmu. Pengen merubah hidup, menimba ilmu, dan salah satunya adalah hijrah yang diperintahkan Rasulullah itu hijrah juga. Hijrah fil makan ya. Hijrah tempat, dan itu akan merubah segala sesuatu, dan kita kan banyak belajar di negeri. Orang itu kan banyak belajar kan kayak gitu. Terus kalau boleh tahu Mas, apa itu waktu merantau pertama kali ini kemana dulu, atau siapa yang ngajak kok bisa tahu-tahu langsung sampai di Jawa Barat gitu? Kita pertama kali merantau ke Serang, Banten itu ikut kakak saya. Wah, ada kakak. Ya, oh, ada berarti kakak. ada yang lebih dulu ya, itu. Terus? Yang emang kebetulan lulus sekolah langsung diajak gitu. Oh, langsung diajak Ya, gitu. Tapi nggak mikir gitu, saya takut gimana daerah baru segala macam gitu. Oh enggak sih, emang dari lulus sekolah udah pengen pergi dari Pengen rumah pergi, lagi. pengen merubah situasi Iya, gitu pengen ya. merubah hidup lah. Ya, oke. Emang orang tua apa sih? Ini kerjaannya? Orang tua Petani atau apa? Bisnis? buruh biasa lah. Buruh ya? Oh iya. Kalau ayah kebetulan emang saya dari kecil udah nggak punya ayah gitu. Oh iya. Ya. Berarti memang kita apa itu ada dorongan kuat untuk
Salah satunya adalah merubah hidup, membahagiakan keluarga. Itu kan Iya. ada dorongan seperti Iya, itu. itu. Alhamdulillah sekarang, dan memang bagaimana dirasakan ketika kita menilik ke belakang waktu kita berangkat merantau dengan hari ini, apa yang Mas rasakan, gimana rasanya? Mungkin alhamdulillah itu ada Ras- perubahan lah. Rasa syukur mungkin Iya, ya. syukur, rasa syukur kita bisa bekerja, istilahnya menghidupi diri sendiri lah, Betul. menghidupi Ya. diri sendiri, Keluarga ya. Alhamdulillah udah punya anak istri Nah, juga. gitu. Terus kemudian apa itu sekarang keluarganya sudah mulai apa itu, apalagi bisa bermanfaat buat orang lain kan, keluarga kita Amin. gitu. Nah, nanti untuk sebelum ke sana tentunya nggak semudah membalikan telapak tangan kan, itu langsung sampai di titik itu. Nah, itu mungkin bisa dibagi ceritanya bisa dibagi gimana? Namanya merantau ya pasti kan nyari kerja sana sini lah. Iya, itu. Itu susahnya minta ampun. Apalagi nggak tahu tempat Iya. ya. Nggak tahu tempat, nggak tahu wilayah. Ya, Itu. kita harus Iya. benar-benar menyesuaikan juga sama Iya, lingkungan. betul ya. Ngelamar sana sini. Mhm. eh Itu langsung kerja nggak waktu diajak itu? Kebetulan nggak. Saya dapat panggilan di pabrik. Istilahnya jadi karyawan itu lama, hampir 5 bulan lah kita. Oh, jadi menunggu itu ya, sambil menunggu Ya itu ya. sebelum itu ya kita ngelamar sana sini, sempat juga jadi apa ya, kuli gitu lah. Kuli ya. Bikin hangar itu, hangar istilahnya di Iya. home industri lah. Iya, 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 iya. Industri Bener. kecil itu. Bener. Iya, pokoknya apa saja buat bertahan hidup mungkin ya. Iya pasti. Iya, dilakukan. Terus Pengen bisa makan sendiri lah gitu. Kalau dulu kan mungkin masih ada kakak gitu, Iya, masih, iya, jadi iya. masih ada dikasih uang jajan lah Disuplai kayak ya, sekolah disuplai. Iya gitu. iya, iya. Buat nyambung hidup di sana. Iya, iya, iya. Alhamdulillah masih ada yang bantu. Iya, heeh. Sambil kerja itu ya karena emang mungkin penghasilannya kurang ya, buat Betul. kita makan sendiri aja mungkin belum cukup. Belum gitu. cukup. Dah. Terus kita ya nyari sana sini, nyampe kita pernah jadi sales juga pernah. Sales pernah? Eh. Loh, saya kalau Mas jadi sales saya bingung nawarkannya gimana ngomongnya. Iya. Ini beliau ini pemalu. Gimana mau nawarkan? Nawarnya gimana? Saya Nawarinnya? juga sebenarnya juga mikir saya bisa nggak nih ngelamar ini, cuman kan nggak emang percaya. kita emang harus cari ilmu lah gitu. Betul, iya, iya. Kita harus benar-benar ngasah gitu. Kalau kita punya kekurangan, pas kita harus dikit-dikit harus belajar lah. Betul, ya. betul ya, harus seperti itu. Salah satu masih di Serang sih. Di Serang ya. Kita sambil nyari-nyari kerja, ngelamar kerja, ya kita inisiatif lah gitu. Itu jualan juga iklannya juga dari radio itu. Itu jualan- Iya. Itu dapatnya dari radio. Iya. Jadi sales? Iya. Salesnya produknya apa? Sales kecantikan lah bisa disebut gitu. Iya, jual parfum, jual bedak, Aduh. jual sabun gitulah. Aduh, kamu mau ngomong apa? Kok bisa ya? Iya. Itu kecantikan ya. Tapi ini ya, tapi banyak dong ilmunya ya dari sesuatu yang Alhamdulillah kita ada senior kita yang emang ngebimbing kita ngebimbing ya, senior gitu ya. Oke. Kita diajak lah ke customer gitu. Ini mah belum tentu pada mau, ini yang kayak gini terus jualan kecantikan gitu. Kan waktu itu kita emang butuh kerja. Iya, Jadi iya. kan kerjaan apa aja kita hajar lah. Iya, gitu. betul, Selagi iya. kita masih bisa gitu. Ya. Ya, alhamdulillah, tapi ya nggak bertahan lama sih. Gitu. Cuma bertahan 3-4 hari. Oh. Saya pikir 3-4. Bukan masalah kita nggak betah, tapi ya karena kita ada panggilan. Oh di gitu. perusahaan. Ya, ada panggilan perusahaan. Tapi memang luar biasa itu. Itu rencana Allah, mungkin Anda harus mampir dulu ke sales kosmetik gitu kan. Itu jadi pengalaman. Oke. Terus kemudian dapat panggilan dari perusahaan. Iya, jadi di perusahaan alas kaki lah. Mulai ya, ini Iya, iya. perusahaan bener-bener perusahaan. Molding ya. Molding ya. Itu mulai mengenal sepatu di situ. Iya, mulai mengenal sepatu, Dunia sepatu. ngerasain jadi karyawan. Karyawan Ya, itu yang berangkat dicari-cari. pagi pulang sore. Nah, kayak judul lagu itu. Berangkat pagi pulang pagi. Enggak, kalau saya berangkat pagi pulang sore. terus Iya. suka dukanya gimana jadi Iya, karyawan? Jadi karyawan ya ngerasain ya jadi kita bisa menghidupin sendiri lah, alhamdulillah gitu lah. Oke, jadi mulai Gaji jelas UMR ya. juga. Gajinya udah jelas. Iya. Di situ juga kita dapat pengalaman baru lah. Kita alhamdulillah di bagian yang emang mungkin vitalnya lah. Vital ya. Heeh. Di
digambar kita. Di bagian drawing gambarnya Iya ya. ya. Di situ juga pertama kali pegang komputer mungkin ya. Komputer yang baru. Kalau zaman sekolah dulu kan kita masih yang sistem pakai disket itu. Pakai DOS, pakai MS gitu ya. Yang komputernya masih gede gitu. Monitor sama screen-nya, iya, monitor sama CPU-nya masih nyatu jadi gede gitu. Oh iya ya, jadul banget itu. Nggak kayak sekarang kan gitu. Sekarang mah lebih praktis. Satu lebih lembar aja udah jadi sekarang. Iya. Iya kan? Nah itu. Terus ceritanya gimana itu? Ya kita emang susah sih di situ. Jadi emang kita di situ masuk itu emang banyak orang yang pengen masuk ke situ gitu. Alhamdulillah dari 9 orang cuman ada 3 orang yang masuk. Oh iya iya. Ya kebetulan ya satu juga dia malah nggak kuat di situ karena emang mungkin suasananya kerjanya beda lah. Suasana kerja karena beda. dia emang udah pengalaman di pabrik jadi masuk ke situ emang kok kayak gini ya mungkin nggak cocok nih bagi Iya. saya. Iya, Kalau saya kan emang karena emang saya butuh Iya. Nggak ada pilihan. nggak ada pilihan lagi mungkin ya masuk ke situ ya tempatnya lumayan enak ya emang saya harus bertahan gitu Iya. harus semangat. Berarti Mas Ma ada bakat di situ. Bakat apa itu? Bakatku butuh. Gitu kan? Ya mungkin penantian selama 5 bulan itu terbayar lah. Iya, karena pengen kerja. Jadi kalau ditelepon sama orang kampung itu lagi apa le gitu. Gawe kerja. Bener ya? Bener ya? Kebetulan waktu pertama kali saya kerja belum handphone masih jarang gitu. Apalagi nggak ada handphone, kirim surat. Dulu masih ada wartel. Ada wartel Bener, ya? bener, Bener. Sampai setahun 2 tahun baru HP itu baru banyak. Muncul, ya. Iya. Pertama kali punya HP ya 3315 tuh. Oh, yang cenin Yang itu. cenet-cenet. Itu apa saya dulu. Sampai anak-anak. Bener itu. Oke. Terus setelah kerja itu dapat apa? Pengalaman udah langsung dari situ langsung sukses. Enggak juga. Oh, Kita enggak juga. masih mondar-mandir sana sini. Enggak langsung Kebetulan berhenti di situ. waktu pas di SPI karena di situ hampir 3 tahun lah 3 tahun. kita keluar Ya. pengen nyari di tempat yang istilahnya lebih kita dibayar lebih gede lah istilahnya Gajinya gitu. lebih gede ya gajinya. Mencoba Karena udah mulai pengalaman, mulai pengalaman kan bisa ngerti pabrik tetangga Ya, seperti ya, apa ya. udah mulai tahu kan sekarang. mulai banyak relasi lah, kita Relasi temen lah ya, gitu ya, oke. Nah, terus kemudian akhirnya keluar akhirnya keluar kita pindah ke Tangerang Tangerang. di pabrik sama sih tapi itu injection. Apa itu injeksi? Pabrik bikin tempat makan dari plastik, bikin helm ya kayak gitu. Oh iya. Itu emang beda sedikit lah gitu. Cuman karena kita orang gambar kan emang harus bisa menyesuaikan lah Iya, ya. iya, Yang iya, tadinya gambar sepatu bottom, Iya. terus ke injection itu ada Gambarnya? perbedaan sedikit Oh lah. Gitu. iya. Masih digambar juga ya? Iya masih. Oke. Cuman di situ emang mungkin ya karena tekanan, karena mungkin pergaulan juga kurang cocok kali ya mungkin. Karena kita mungkin masih muda juga punya ego lah gitu. Iya betul ya. Ternyata ya di situ cuma bertahan 6 bulan aja. Malah yang Iya. diharap-harapkan tuh malah nggak bertahan lama ya? Iya. Kan gajinya lebih Padahal, gede. iya, mungkin kan gaji gede juga karena kenyamanan nggak ada. Oh, jadi lebih mahal nyaman daripada Iya. gaji ya. Para pemirsa semuanya lebih mahal kenyamanan. Kenyamanan itu nggak ada harganya. Nilai bernilai. Oke, terus setelah dari situ Setelah itu ya terpaksa harus pulang kampung nih karena keadaan. menyerah maksudnya. Ya karena nggak betah, karena nggak nyaman, mungkin kan kita pengen pulang dulu lah. Oh, Istilahnya refreshing. refreshing. Biasanya orang refreshing ke pantai malah ke kampung ini. Kampung ya Ke healing. kampung halaman lagi. Iya. Nah, jadi tapi ketemu. bukan menyerah ya, bukan menyerah ya. Bukan menyerah. Mungkin itu emang udah jalannya. Saya harus pulang dulu pulang ya. kampung, mencoba di kampung dulu sebulan 2 bulan, bergaul lagi sama teman-teman sekolah. Iya. Gitulah. Oke. Bisa dibilang reunian sama teman-teman Iya. kampung Iya. jadinya malah. Temu kangen gitu ya. Oke. Terus kemudian dari kampung nggak memutuskan untuk usaha atau memutuskan balik lagi itu? Udah usaha sana sini sih sebenarnya, usaha nongkrong sana sini. Cuman ternyata pas Lebaran kakak saya pulang ngajakin lagi ke Serang. Oh ya. Oke. Pas udah ke Serang langsung Pas kerja udah lagi. si Serang ya Ternyata ternyata nggak kerja atau kerja langsung. nggak kerja sih.
nganggur lagi. Jadi pengangguran sukses lagi, nongkrong sana nongkrong sini. Iya. Pas di situ informasi pas habis dari kita merantau lagi, habis mudik merantau lagi, Iya. ya kakak saya kena musibah, Musibah apa itu? pemutusan hubungan kerja. PHK. Iya. Oh, jadi tadinya ikut kakak berharap bisa itu, tapi kakaknya malah di PHK. Iya, kakak saya malah di PHK. Terus jadi kerja apa ini? Terus bisnisnya? akhirnya karena dari uang pesangon itu Oh, dapat pesangon ya. beli angkot. Beli angkot. Berarti Iya. kakaknya udah bisa nyetir dong? Belum juga. Jadi udah ada mobil, bingung nih siapa yang mau bawa gitu. Jadi gimana itu? Jadi terpaksa saya disuruh belajar gitu. Baru belajar mobil udah ada, baru mulai belajar. Iya, baru belajar. Iya, bagus juga, bagus itu. Bagus. Dari belajar ya belajarnya juga mungkin kalau di daerah kota sana kan susah ya nyari lapangan gitu. Iya. Ya terpaksa kalau malam-malam aja kita. Nunggu jalan sepi. Oh, yang orang-orang lagi tidur kita belajar ya. Nunggu jalan sepi. Ya, perjuangan sopir angkot, menjadi sopir angkot aja harus berjuang, gitu ya. Apalagi menjadi sopir presiden, kita harus berjuang. Kayak gitu. Terus Mungkin belajar mobil juga dari mimpi kali ya. belajar, iya, Iya. mimpi. Tapi pernah mimpi nggak punya mobil, terus nanti bisa nyetir sana sini? Mimpi mah pernah. Pasti mimpi bener-bener mimpi tidur gitu. Iya benar-benar. Cuman ya mimpinya lagi belajar aja gitu. Mimpi Pas kebetulan kakak saya beli angkot ternyata memang benar belajar gitu. Berarti yang diimpikan terjadi kan gitu. Tapi saya nggak pernah bermimpi sih harus punya mobil gitu nggak. Enggak pernah ya. Hmm. Tapi kapan dibutuhkan bisa nyetir kan Betul, gitu. Itu yang penting itu. Makanya teman-teman semuanya tetap jangan takut bermimpi. Ya, karena mau pemimpi itu enggak bayar itu mimpi. Ya, jadi kita kalau sudah bermimpi, kesananya kita kan meraih impian itu. Asal jangan. Terus gimana? Ya kalau ngimpi terus ya jangan tidur terus. Kalau tidur terus jadi ngimpi, bangun ya kalau ngimpi kan itu. Itu. Baik, Mas, terus kemudian kalau kan nggak langsung ini Mas, sopir angkot kan tadinya mau kerja di pabrik kok malah jadi sopir itu. Emang di sopir berapa lama itu? Hampir 1 tahun mungkin ya. Berarti apal dong rute segala macam ya. Sambil belajar. Sambil belajar ya. Pertama bawa mobil juga nyampe nyerempet sesama angkot gitu. Soalnya kena marah mah udah biasa. Iya, ya. iya betul. Terus biasa kalau baru bawa kan pasti bawanya masih nggak halus Takut, gitu iya. ya. Dimarahin penumpang juga. Bener. Pasti itu Carekan mah. itu, berarti. Mang kok bawanya gini, pasti kayak gitu banyak sih komplain ya. Tapi kan lama-lama kita juga bisa Ya, lama-lama bisa itu menyesuaikan. mengendalikan. Jadi kalau sudah jadi sopir terus kemudian selama perjalanan di ini perjuangan yang di Bali yang kedua sampai balik lagi ya ke kemana, ke Serang ya, kemana? Iya, Ke Serang. Serang ini terus kemudian belajar ternyata nggak langsung kerja terus kemudian jadi nyopir. Selama nyopir 1 tahun ada hikmah apa ini? Baca kismah sih banyak pelajaran juga gitu. Kita hidup di jalan, hidup keras istilahnya sopir itu hidup keras. Oh iya di jalan maya. Banyak preman, banyak calo. Kita juga berdampingan sama mereka lah secara otomatis lah ya. Iya. Alhamdulillah kita dibimbing sih. Dari pertama kita belajar juga kita ada temen, istilahnya temennya itu udah pada tua gitu, istilahnya udah senior dari Lingkungannya saya. lebih senior, lebih ini dan pembantu juga. Alhamdulillah saya ditemuin sama orang-orang baik. Orang baik ya. Kan belum tentu, kadang kita di jalan itu ditemuin sama yang itu terus pergaulannya Iya, jadi ikut mereka itu. Iya ngarahkannya malah negatif malah. Alhamdulillah di situ ketemu orang-orang baik ya, yang mungkin seumuran sama bapak saya lah bisa jadi. Jadi bisa- mereka emang secara itu bisa ngebimbing kita lah. Kita bisa belajar ilmu kehidupan dari mereka. Iya, Iya, betul ya. Alhamdulillah. Terus kemudian setelah apa itu angkot selama 1 tahun dapat banyak ini, itu terus kemudian kok ujuk-ujuk bisa kerja lagi itu siapa? Itu alhamdulillah ada temen juga yang kebetulan kerja di sepatu. Teman kita waktu pas pertama ini saya di perusahaan sepatu. Iya. Dia sama sih, dia juga keluar masuk gitu. Tapi dia habis itu masuk di pabrik sepatu. Iya. Itu nyariin saya waktu saya masih bawa mobil itu, nyari nyampe di terminal Iya, ya. iya. Dia nyari-nyari saya. Lama itu akhirnya ketemu juga. Dia nawarin mau nggak kerja di pabrik lagi. Tak. Dari itu ya saya iyain aja, mungkin karena emang
supir angkot juga ada bosennya juga kali ya. Iya. Pulang berangkat subuh, pulang malam, Iya, itu iya, jadi suntuk juga gitu. Iya, iya. Pengen kembali ke yang Dunia kerja ya. dunia kerja yang baru lagi Iya, gitu, iya, betul, betul. ke perusahaan lagi lah gitu. Akhirnya masuk ke perusahaan sepatu. Sepatu, iya, iya, iya. Masuk lagi ke sepatu berarti ya. Iya. Ya. Terus di perusahaannya sekarang tentunya gajinya lebih atau bagaimana ini? Lebih ini kan? Enggak sih, enggak lebih juga. Cuman kita masuk ke situ itu, alhamdulillah, mungkin lebih dihargain lah gitu. Lebih dihargain, Levelnya lebih daripada operator gitu. Iya, iya, iya. Karena kita punya pengalaman. Betul, sekarang kan sudah punya pengalaman ya. Jadi, Malah teman-teman saya masuk ke pabrik sepatu itu rata-rata lulusan D3 S1. D3 S1 sarjana. Padahal ya? saya cuma SMA aja. Oh, berarti S3 dong, Mas? SD, Iya, SMP, SMA. Iya. Luar biasa ini. Iya. Oke, oke. Terus. Ya masuk di situ kerja, lingkungan baru, banyak temen, Ya. pengalaman baru juga mungkin ya. baru. Tadinya di molding, Iya. terus kita ke pabrik sepatunya, jadi tahu proses sepatu lah, proses sepatu awal dan sampai akhir gitu. Kerja nyaman, lingkungan ya. Alhamdulillah nyaman sih, teman-teman Makanya baik. Baik ya. gitu. Maka mungkin berpikirnya saya di sini mungkin akan sukses kan. Pikirannya mesti gitu pertamanya kan mesti. Mungkin bisa jadi. Tapi ternyata dari situ udah beres belum dari situ? Dari situ masih banyak cerita lagi. Dari situ ada penawaran lagi ternyata. Penawaran lagi. Yang akhirnya saya nyampe di Sukabumi. Oh, ini tuh ada Iya. penawaran. Yang itu nawar- awal-awal nyampe ke Sukabumi itu dari itu. Ini temen juga yang nawarin. Enggak sih, ada orang asing. Malah orang Iya, asing. orang asing yang Kok jadi kenal orang asing? itu karena nggak tahu ya, mungkin karena ada Temen. teman saya kerja di Mister itu, dia ngasih nomor saya, tiba-tiba telepon saya, ini temennya si Ari ini. Oh iya bos, kenapa? Mau nggak kerja sama saya? Oh. Ya gitu. Oh, langsung. Pas itu dia nawarinnya ya banyak, itulah banyak ngasih harapan lah gitu. Iya. Janji-janji lah, ntar kamu di sana saya kasih apa-apa Iya, gitu. oke. Ya tentu dong, apalagi ini langsung bosnya ya, orang Iya. asingnya kan masih tertarik. Dan langsung tertarik pindah. Langsung tergiur ternyata. Aduh. Langsung pindah ya. Terus kemudian Langsung tergiur karena emang udah di situ hampir 3 tahun sih di pabrik sepatu. ya mungkin pengen ini lagi Pengen suasana ya. pengen nyari suasana lagi lah. Iya, betul. Padahal ditawarinya ke Sukabumi, nggak tahu Sukabumi itu di mana, di daerah mana, Belum nggak tahu tahu Sukabumi dulu. ya? Belum tahu. Iya, sama kayak saya dulu ini. Terus Ya kita ke Sukabumi, banyak sih yang teman-teman kos itu nahan-nahan, kamu jangan ke Sukabumi deh. Ntar kalau kamu ke sono, mungkin kamu nggak balik lagi nih kalau udah minum air dari sana. itu sama dapat Iya. mitos kayak gitu ya. Iya. Itu sama ya. Dapat mitos saya juga dapat Tapi mitos. ternyata emang bener. Oh. Nyampe di Sukabumi, ternyata saya dapat jodoh dari Sukabumi. Gitu. Dan nggak pulang sampai sekarang. Dari teman saya itu emang dipikir-pikir emang bener ya, saya jadi ingat omongan mereka gitu. Iya, betul. Tanpa disadari, Iya. oh ternyata emang bener ya. Iya, jadi mitos kadang-kadang terjadi juga ya karena memang ini kebiasaan ya karena memang kalau memang sudah masuk suatu wilayah, katanya kalau saya dulu katanya kalau kamu sudah minum cai Sukabumi kamu nggak akan pulang. Ternyata bener ya, bener oke. Terus dari Sukabumi ini langsung dapat pekerjaan yang enak gitu, seperti sekarang gitu nggak? Dulu di supplier dulu itu supplier buat pabrik sepatu ya. Oh iya. Ya dari situ emang banyak temen sih, banyak temen juga yang emang asalnya dari Serang. Iya. Jadi ya di Sukabumi mungkin kan cuacanya lebih dingin ya daripada Iya, di beda, Serang ya. sama panas. Kita menyesuaikan suasana lagi, punya teman baru lagi. Ya gitulah. Sampai akhirnya punya jodoh ini ya. Alhamdulillah gitu. Dikasih jodoh di sini gitu. Jodohnya di sini, ketemunya di sini kan gitu dan memang itu apa sudah rencana Allah. Mas bisa sampai ke sini dan memang apa itu namanya perjuangan tadi kalau saya dengar sebenarnya
tadi di pre-interview ceritanya itu sebenarnya mengenaskan sekali perjuangannya. Tidak semudah itu kan, tidak semudah membalikan telapak tangan sampai langsung ditelepon, terakhir telepon sama misternya langsung sampai kerja, dan sekarang sudah punya posisi kerja dan bisa membantu yang lainnya juga. Itu kan tidak gampang gitu. Nah, itu mungkin ada nggak hikmahnya apa sih selama perjuangan Mas merantau ini? Hikmahnya ya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Setiap kesulitan bener, innamal usri yusron, fa innamal usri yusron. Bener, dan ternyata memang Semua juga butuh perjuangan. Butuh perjuangan, Butuh dan kesabaran. Oke, dan hasil tidak akan membohongi perjuangan, betul ya? Iya. Apa yang diperjuangkan hasilnya pasti akan sesuai kan gitu. Iya. Tidak sesuai, karena akan timpang dunia ini kalau tidak sesuai kan gitu. Dan Allah sudah menyampaikan, dan memang kita menyampaikan manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh mencapai suatu tujuan impian pasti akan kecapai. Saya pikir ini yang dialami oleh Mas. Dan dengar kemarin pulang umroh terus kemudian ada bikin yayasan segala macam gitu. Dengar gitu, bener? Enggak bikin yayasan, gitu, meneruskan aja mungkin. Iya, artinya mengelola ya. Iya. Mengelola segala macam. Itu istri sih, bukan saya. Iya kan? Saya cuma mendukung aja. Suka gitu. Kalau itu emang udah keluarga istri Iya. kan ya. Iya, tapi Jadi emang dia emang lagi berjuang lah sekarang. Iya. Kemarin mungkin kurang berjalan baik. Iya. Terus sekarang dia pengen meneruskan gitu. Iya, artinya kan ini ada mulai tingkatan orang kalau menurut saya orang sukses itu tingkatannya setelah mencukupi kebutuhannya sendiri, dia mulai berbagi, mulai mikirin orang lain. Mata ada yang bikin yayasan, ada yang bikin lagi pesantren, bahkan ada yang untuk acara sosial, amal dan seterusnya. Artinya itu sudah sampai titik itu, Mas. Apapun berapapun ya yang kita sumbangkan, kalau namanya orang sukses itu kacamata turun ngopi, itu adalah orang yang sudah mau berbagi. Itu makanya itulah yang itu membuat saya jadi salut, jadi bangga ke Mas, dan saya pengen dibagikan ke teman-teman itu kesuksesan semacam ini. Dan kira-kira pesan buat teman-teman yang ada di luaran sana, para netizen, para perantau yang mungkin lagi hopeless hari ini, bingung mau kerja kemana, umurnya masih muda, ya kan? Terus kira-kira pesannya apa ini biar teman-teman bisa terbantu nih? Mungkin salah satunya bersyukur ya. Bersyukur, oke. Tetap semangat. Tetap semangat gitu. Selalu berusaha mungkin. Selalu berusaha. Nah itu. Dan pasti Allah akan ngasih atau akan memberi waktu sesuatu apapun itu semuanya akan indah pada waktunya. Yeah. Nah itu makanya benar. Dan ini penting buat teman-teman semuanya bahwa Mas percaya nggak perjalanan hidup Mas itu kebetulan apa rencana Allah? Rencana Allah. Rencana Allah. Pasti sudah diatur ya. Yeah. Dari sana ke sini lagi, pulang lagi ke sana, termasuk sampai ketemu jodoh di sini. Kepikiran nggak tadinya? Tadinya nggak ada. Iya kan? Itu artinya ini adalah rencana Allah, dan tidak ada satupun di dunia ini yang keluar dari yang namanya rencana Allah. Maka bagi kita wajib bersyukur lah ya dengan semua yang disampaikan. Dan mungkin ada yang mau disampaikan kepada netizen yang biasa nongkrong di turun ngopi ini, subscriber di sini. Mungkin subscribe aja ya channel ini bagi karyawan, ya, bagi netizen. Ya teman-teman karyawan, netizen, oke. Harus subscribe ini ya. Ya, karena ini bermanfaat buat teman-teman ya. Karena perjuangan ini contoh perjuangan rekan kita, teman kita, saudara kita yang berjuang merantau ya. Merantau terus kemudian dia penuh dengan keyakinan. Dan saya pikir beliau ini orangnya kan low profile, terus kemudian orangnya nggak neko-neko segala. Mata pertolongan Allah datang. Itu kata Allah, barang siapa wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka akan mendapatkan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak itu. Ketemu jodoh kan nggak disangka-sangka. Itu kan dapat panggilan rezeki. Tadi ada nyari-nyari itu, kenapa nggak nyari ini aja tadi aja, malah nyari ke mana terminal segala macam kan. Itu kalau nggak Allah yang menggerakkan hatinya. Dan mungkin teman-teman semuanya yang sekarang mungkin lagi berjuang sama seperti itu, mungkin berdekatkanlah diri pada Allah, sehingga Allah akan membantu Anda memudahkan segala urusannya. Baik teman-teman semuanya yang masih station di Turun Ngopi, saya terima kasih Mas Rahmadi yang sudah mau turun ke sini, ngopinya diganti ke belakang. Ini tadi saya paksa aja suruh ke belakang. Diajak ngobrol, ngopinya di belakang.
biar nanti bisa berbagi ke teman-teman, dan ini menjadi sedekah cerita kita, hikmahnya bisa kita rasakan bersama-sama. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, like dan komen, dan saya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan untuk teman-teman yang lainnya. Dan kami pamit dulu untuk diri, ciao dulu untuk nambah kopi di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam.